Rasul tidak bisa masuk, susah untuk berkembang. Karena adanya hawa negatif yang meliputi sebagian pulau Jawa. Hawa negatif itulah yang sering membuat kekacauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Padepokan Bledek dengan saya Maharis dan rekan saya Hamzil. Semoga sahabat berpadepokan Bledek dimanapun berada selalu dalam kebaikan, kebahagiaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada subscriber Padepokan Bledek yang sudah menonton video-video kami. Semoga ada kebermanfaatan yang dapat diambil. Nah, kali ini kita akan coba untuk mencari tahu tentang apa, Pak? Mencari tahu tentang Syekh Subakir. Syekh Subakir. Iya, jadi saya mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud untuk menilai ataupun merendahkan ataupun menjelekkan dari yang tidak menyukai. Oh iya, siap. Saya sifatnya cuma mencoba mengulik dari sisi goib tentang Syekh Subakir. Iya, betul. Konon katanya beliau salah satu untuk dulunya apa Pak, yang membuka menumbali tanah Jawa. Iya, betul. Yang menumbali tanah Jawa. Nah, kita akan coba cari tahu kenapa beliau menumbali tanah Jawa dan ceritanya seperti apa. Nanti semoga kita bisa dapat manfaat dari itu. Sudah siap Pak? Siap. Ya. Sinkron dengan sinkron bisa bicara bahasa manusia. Kon kayak kon bisa bicara bahasa manusia. Bisa bicara bahasa manusia. Kon kayak kon bisa bicara bahasa manusia. Kon kayak kon bisa bicara bahasa manusia. Semua sinkron. Ya, dengan golongan apa ini, Mbak? Jin Muslim. Jin Muslim. Ya. Apabila berbohong otomatis langsung terpotong-potong kon kayak kon. Apabila berbohong langsung terpotong-potong kon kayak kon. Dari mana kalau kita tahu? Saya dari Gunung Antaka. Gunung Antaka itu ada di mana? Ada di Gunung Tidar. Oh, namanya Antaka. Ya, sekarang namanya Gunung Tidar. Oh, kok kenapa bisa namanya Antaka dan berubah menjadi Tidar? Sama saja, cuma beda rasanya. Oh, beda bahasa. Oh iya. Nah, kita akan mencoba mencari tahu ini, Mbak, tentang adanya tumbal tanah Jawa, keterkaitannya dengan Syekh Subakir dan tadi tentang Gunung Antaka, ya kan? Nah, ini bisa tolong diceritakan gambarannya waktu dulu gimana itu bisa terjadi. Silakan, Mas. Ya, baiklah. Pulau Jawa itu sudah ada dari dulu. Kehidupan
di sana pun sudah ada. Bahkan kerajaan-kerajaan besar pun sudah ada. Cuman ajaran Rasul tidak bisa masuk, susah untuk berkembang. Karena adanya hawa negatif yang meliputi sebagian pulau Jawa. Hawa negatif itulah yang sering membuat kekacauan. Terutama kepada pendatang yang ingin mendiami Pulau Jawa. Banyak jin fasik yang merasuki orang-orang. Yang mempunyai ilmu-ilmu atau keilmuan, kesaktian dan sebagainya. Orang mengenal itu ajaran Bhairawa yang suka mengorbankan manusia untuk menambah kesaktian. Banyak sekali pendatang yang didatangkan untuk mendiami Pulau Jawa, dihancurkan dengan bersatunya kekuatan hitam, sehingga banyak korban jiwa. Puluhan ribu orang yang didatangkan semua musnah. Tinggal beberapa orang saja yang bisa kembali. Itu saya tanya ya Pak. Itu didatangkan dari mana dan untuk apa? Didatangkan dari negara luar. Mana itu negaranya? Dari Rom. Rusia kan sekarang? Negara Rom. Negara Rom itu mana Pak? Ya, termasuk Rusia. Oh, sekarang ya bekasnya. Iya. Kemudian mereka tidak kuat. nah, itu didatangkan untuk apa? Oleh siapa yang mendatangkan? Ratu Al-Gabah, atau sekarang disebutnya Turki. Oh, berarti udah zaman Utsmani dong waktu itu? Atau jauh? Ya, sudah zaman Utsmani. Oh, zaman Utsmani memang didatangkan untuk mensiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Iya. Soalnya seperti itu. Nah, tapi sebelum itu berharap kalau kita lihat dari banyak cerita ya Mbak ya, bahwa kan Pulau Jawa itu kan jauh sebelumnya kan sudah ada peradaban. Memang sudah. Bahkan kerajaan besar pun banyak. Terus? Tapi syiar Islam tidak bisa berkembang kalau orang menceritakan tentang tanah Jawa yang masih berupa banyak api di mana-mana, itu hanya saloka saja. Aslinya tidak seperti itu. Bagaimana aslinya? Itu cuma sebagai gambaran bahwa syariat Islam tidak bisa berkembang karena selalu dimusuhi oleh jin-jin fasik dan orang yang berilmu hitam, penganut Bhairawa.
Bhairawa ini ilmu atau orang sih, Pak? Kalau gambarannya seperti apa? Itu keyakinan. Oh, keyakinan. Iya. Nah, itu keyakinannya itu arahnya kemana? Itu sebenarnya bukan ajaran yang seperti itu yang dibelokkan saja dengan keyakinan yang dia miliki. Aslinya seperti apa? Aslinya ajaran kebaikan. Oh iya. Tapi dirubah Oleh oknum-oknum tertentu ya. dengan keyakinan untuk menambah kesaktian, kewibawaan, dan kekuasaan. Itu kemudian bekerja sama dengan bangsa lembut. Ya, Oh, akhirnya dari sisi manusia dan bangsa lembut bekerja sama ya waktu itu ya. Oh. Nah, waktu dikirimkan selanjutnya ceritanya. setelah banyak korban jiwa, kembali mereka ke negaranya dan memberi laporan tentang kehidupan yang mereka jalani sungguh sangat berat, sehingga Raja Al-Gabah mengutus 9 orang, dan harus 9 karena kalau cuma 1 ataupun 2 tidak kuat. Angka 9 adalah angka tertinggi. Oh iya. Berarti angka 9. Ini kalau disebutnya 9 tokoh itu sebutannya apa? Apa ada sebutannya atau memang hanya utusan gitu? Ya, itu bisa disebut wali 9 awal. Wali 9 awal. Iya. Nah, dengan hubungan Syekh Subakir dan wali 9 kan bukannya ada satu rentang waktu ya Pak ya? Dari ke-9 itu termasuk Syekh Subakir. Oh, saya kira wali 9 itu yang kita kenal itu bukan? Itu periode berikut. Oh, periode ya. Setelah itu semoga 9 orang yang diutus datang ke tanah Jawa. Wali 9 itu kenapa 9? Untuk mengubah dari keyakinan orang-orang yang tinggal di Jawa akan kekuatan 9 dewata. Bukan berarti ingin berperang, cuman ingin syiar. Sebentar, 9 dewata, 9 orang dari utusan raja tadi. Berarti 9 raja ini dan 9 raja sudah tahu bahwa ada 9 dewata itu. Iya. Apa sebut dewata ini yang dimaksud apa itu? Bahwa dewata itu yang dianggap sebagai pemimpin di tanah Jawa. Pemimpin apa nih? Lembut atau bangsa manusia? Bangsa halus. Oh ya, lembut. Yang diyakini oleh orang. Oh iya. Apa itu aja Mbak? Salah satunya apa itu kalau kita bisa? Jangan ditanya itu, saya tidak punya wewenang untuk mengatakan itu. Oh iya. Terus kemudian Syekh Subakir diutus dari negeri Persia karena memang dia menguasai ilmu ruqyah. Oh iya. Untuk menetralkan energi negatif yang ada di Pulau Jawa.
Bukan berarti di Jawa semuanya tidak baik, bukan. Di Jawa juga banyak yang telah menganut ajaran berbudi luhur. Tetapi dari kalangan yang menyembah atau mengikuti aliran Bhairawa ini yang tidak sesuai dengan kemanusiaan atau sifat manusia, belas asih dan sebagainya, maka dengan kekuatan yang beliau miliki, dia tahu tempatnya, bakunya tanah Jawa, yaitu di Gunung Antaka. Beliau tanam tumbal di sana. Tapi sebelum ditanam tumbal, masa langsung ditanam? Ada proses apa dulu itu? Karena memang sudah tahu putusan yang di awal, banyak yang telah tiada, banyak yang dimangsa oleh jin setan siluman yang kadang berwujud manusia, bisa juga dengan kesaktiannya dia mendatangkan api maupun gelombang lautan yang sangat besar, atau ada yang merubah menjadi binatang buas yang menyerang para utusan itu. Oh, jadi hal itu berlangsung lama itu? Iya. Nah, kemudian kedatangan Syekh Subakir kan mengetahui itu, ada nggak perlawanan dari tadi itu, dari bangsa lembut, dari Bhairawa? Gimana itu proses perlawanan itu? Setelah tumbal dipasang, semua jin dan lembut mereka kepanasan dan lapor kepada junjungannya. Sehingga junjungannya datang menemui Syekh Subakir. Disitulah terjadi perang yang sangat mengerikan. Perang berlangsung 40 hari 40 malam. Petir menyambar-nyambar, gunung meletus, dan alam gelap sangat menakutkan. Berarti korban jiwanya kan masyarakat Jawa waktu itu dong? Iya. Banyak sekali yang meninggal. Itu terjadi di sekitar Gunung Antaka atau Gunung Tidar itu, atau memang di seluruh dataran Jawa? Tidak, sebagian saja. Oh, sebagian saja. Iya, setelah perang itu karena banyak korban jiwa di kedua belah pihak, akhirnya Syekh Subakir dan yang Semar bermusyawarah. Sebentar, Danyang Semar ini siapa ini? Yang menguasai tanah Jawa. Berarti Di pemimpin antara 9 dewata itu. Oh, jadi berarti yang dijunjung oleh Bhairawa tadi? Bukan. Oh, bukan. Beda lagi. Beda lagi.
biasa. Kemudian terjadi pembicaraan di antara keduanya untuk menyelamatkan pengikutnya masing-masing. Dengan sebuah perjanjian agar Pulau Jawa dan penduduknya selamat, boleh menganut ajaran baru, tapi tidak boleh meninggalkan budaya yang sudah adiluhung. oh ya. Apabila ada yang menjadi raja, harus ada keturunan dari orang penduduk Jawa. Oh ya, ya. Nah, itu di saatnya disepakati perjanjian itu. Iya. Dan apabila 500 tahun ke depan ada yang mengingkari perjanjian itu, berarti batal juga perjanjian perdamaian yang sudah ada. Bisa jadi kembali seperti dulu, cuman berbeda bentuknya ataupun suasana. Apa itu yang perbedaan bentuk dan suasananya itu? Kalau sekarang itu seperti apa? Banyak pembunuhan. Oh iya ya, pada zaman sekarang ya. Iya. Nah, kalau dulu kan beda. Nah, setelah itu disepakati, kemudian Pulau Jawa seperti apa? Auranya lebih tenang, sehingga bisa masuk ajaran Rasul dan berkembang Sampai sekarang. sampai sekarang. Ya. Yang disebarkan Wali 9 Iya. periode berikutnya. Oh gitu, ada periode lagi ya. Iya. Yang menarik itu tumbal kan dalam bahasa kita sehari-hari itu mengaturkan ya, atau memberikan sebuah aturan ya, memberikan sebuah persembahan ya Mbak ya. Nah itu saya sebagai memberikan itu berupa apa? Bukan maksudnya sesembahan. Nah, oh beda ini. Nah, Maksudnya tumbal itu dalam hal ini menyingkirkan aura atau kekuatan hitam yang meliputi Pulau Jawa. nah tapi kan tadi kan di Gunung Antaka ya, atau Gunung Iya. Tidak. Nah itu ada apa itu? Apakah ada sesuatu hal ditanam atau di apa? Itu berbentuk batu hitam yang sudah dirajah dan didoakan. Oh gitu. Dan ada satu tombak panjang yang ditanam di situ sampai sekarang. Ada tombaknya, Iya, bisa dilihat. bisa. Termasuk batu hitam yang dirajah itu bisa dilihat juga. Orang tertentu saja. Oh, tapi tombaknya diletakkan di tanah itu. Jadi kita kalau ke sana lihat gitu. Sudah ditanam di tanah. Oh. Berarti artinya tidak sembarang orang tahu letaknya ya, kamu gali ya. Ada ditanam di tanah karena panjang sekali
karena itu adalah tombak yang dinamakan makam sepanjang. Itu bukan makamnya Syekh Subakir, tapi tombak. Itu tombak. Berarti kalau digali tombak ya Pak ya? Iya. Kalau fisiknya sudah tidak ada, tapi kekuatannya masih menyelimutinya. Oh ya, karena udah termakan tanah. Tapi kan kalau fisiknya berupa besi kan agak lama kan Pak, akan menjadi karat. Iya, bisa dilihat dengan kekuatan mata batin. Oh iya. Karena memang diselimuti dengan doa. Iya. Nah, habis itu sudah selesai itu cerita tentang tumbal tanah Jawa itu. Iya, perlu kamu tahu. Iya. Dan yang Semar itu bukan Sabdo Balon. Oh, beda lagi. Beda. Oh. Bukan perjanjian Sabdo Balon. Bukan itu. Nah, terus Sabdo Balon dikaitkan dengan penumbalan tanah Jawa dan Syekh Subakir itu seperti apa kaitannya? Itu ada yang mengaitkan ke situ. Oh, hanya Sebenarnya bukan. atau beda masa? Beda. Oh, beda masanya. Kalau Sabdo Balon masanya masa apa Mbak? Majapahit akhir. Oh iya, kerajaan itu ya dulu jauh banget ya. Iya. Awal ya. Oh gitu, akhirnya seperti itu. Nah, waktu Majapahit awal, Majapahit ini ya, Majapahit bukan Majapahit Islam ya, itu kan sudah ada Syekh Subakir datang pada masa itu kan? Iya. Bener kan ya? Syekh Subakir datang pada masa itu. Akhirnya kemudian kalau berkembanglah dan disebarkan oleh Wali Songo. Iya. Berarti sejaman ya antara Syekh Subakir dengan raja-raja Mataram kuno ya. Iya. Betul. Oh iya. Tapi bukannya Majapahit kuno itu dengan kedatangan penyebar agama Islam sebenarnya tidak masalah kan Pak? Tidak. Oh, terus? Itu yang menjadi masalah itu pengikut Bhairawa itu. Oh, nah saat itu perannya kerajaan Majapahit kuno apa itu? Kerajaan Majapahit perannya terhadap pertempuran itu kan mengganggu akhirnya. Tidak. Loh, kenapa bisa tidak? Karena itu hanya perang gaib saja yang tidak kelihatan. Nah, tapi kan tadi itu Kelihatannya seperti bencana alam saja. oh. Nah, ini ada kisah bahwa Majapahit itu berpindah dari yang dulunya di sekitar Jogja kan kalau sekarang ya. Pindah ke Kediri itu ada kaitannya dengan itu nggak? Beda. Majapahit dulu ada di Trowulan. Oh, bukan yang dulu di bawah Gunung Merapi Merbabu ya? Waktu awal-awalnya. Kalau dilihat kan waktu awal-awalnya kan ada di sana. Kalau dilihat situ kan antara Gunung Merbabu, Gunung Tidar, Gunung Merapi itu kan dekat. Iya. Nah, kalau yang tadi dikatakan bencana alam, kemudian 40 hari, kemudian ini, itu penyebab pindahnya di Trowulan atau ada hubungannya itu enggak? Bukan. Oh, bukan ya? Oh, iya ya. Beda lagi ya, Pak ya? Bhairawa itu adanya sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit. Nah, tadi katanya pas waktu ada Majapahit. Belum.
sabdo paloro. Iya. Itu Majapahit akhir. Nah, saya Subagir datang sudah ada kerajaan Majapahit belum? Belum. Oh belum. Ya. Jadi, loh, berarti waktu itu kerajaan Majapahit berdiri, Wali Songo kemudian juga sudah menyebarkan agama Islam dong? Agama Islam sudah ada, cuma tidak berkembang. Oh iya. Hanya tertentu yang baik dikit ya. Iya. Oh, iya. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan lagi untuk meluruskan seluk beluk tentang tumbal tanah Jawa itu, Mas? Jangan mudah membenci siapa. Karena ajaran yang sebenarnya tidak ada ajaran untuk memusuhi siapa. Ajaran kebaikan apapun itu mengajak untuk kebaikan bersama. Hanya kadang karena keinginan kekuasaan, keinginan nafsu yang membelokkan ajaran seperti itu. Banyaklah memahami sejarah leluhur kalian. Tidak ada untuk saling mengalahkan, hanya ingin bersama-sama membangun kehidupan yang selaras dengan alam, kembali kepada fitrahnya manusia, mempunyai jiwa welas asih dan kemanusiaan. Ya, itu Mbak pesannya. Iya. Ya, sudah berarti ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Mbak. Sudah banyak memberikan informasi kepada kita semua. Sahabat Perpadepokan Bledek, semoga ada kebermanfaatan ya Mbak ya. Iya. Nah, silakan untuk bisa kembali lagi ke Gunungan Caka. Kalau tidak, kembali lagi untuk efek-efeknya di bawah ya Mbak ya. Monggo. Assalamualaikum. Ya, sampai Perpadepokan Bledek, kita tadi sudah banyak mendengar kisah tentang tumbal tanah Jawa, bagaimana Islam itu masuk, bagaimana Syekh Subagir dalam menghadapi berbagai rintangan dan akhirnya menemukan kesepakatan untuk bisa memperluas agama Islam sampailah kepada Wali Songo dan sampailah kepada kita semua. Semoga ada kebermanfaatan yang bisa diambil dalam video ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui notifikasi dari video kami. Kami pamit undur diri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.